Hai, kita jumpa di serial podcast Perempuan Lawan Pandemi. Podcast ini merupakan hasil kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Magdalene.co. Saya Tasya Felder dan kali ini kita mau ngobrol soal upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster keluarga. Dan kita tahu penyebaran virus corona di antara anggota keluarga memang menjadi kekhawatiran baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Klaster keluarga ini terjadi ketika salah satu anggota keluarga terinfeksi, kemudian menularkan ke anggota keluarga lainnya, ataupun ketika anak-anak bermain dengan teman-temannya di lingkungan rumah, kemudian tertular dan menularkan kembali ke anggota keluarganya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kewaspadaan dan mencegahnya? Saya saat ini sudah bersama dengan Dr. Dewi Nur Aisyah yang merupakan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Tasya. Iya, nah kalau kita lihat ini saat ini kan memang mobilitas orang sudah nyaris sama ya seperti sebelum pandemi. Ya walaupun memang sudah menerapkan kebiasaan baru, kemudian juga protokol kesehatan, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa artinya banyak keluarga yang rentan untuk masuk menjadi klaster keluarga. Bagaimana Satgas COVID-19 merespon hal ini? Ya, jadi kalau kita memang melihat klaster keluarga ini adalah salah satu klaster yang memang menyumbangkan angka yang cukup tinggi terkait dengan kasus COVID-19. Jadi tentu penyebab utamanya karena memang keluarga ini pasti agak sulit ya untuk menerapkan jaga jarak di dalam rumah. Jadi tentu akan lebih tinggi kemungkinannya tertular pada saat ada satu anggota keluarga yang terinfeksi. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan juga di Satgas Penanganan COVID-19 saat ini, contohnya di DKI Jakarta, kurang lebih 40,1% dari total seluruh kasus yang ada ini berasal dari klaster keluarga. Klaster keluarga ini jumlahnya saat ini sudah 5.252. Ini dari tanggal 4 Juni sampai dengan 8 November 2020 yang mengakibatkan total kasus 42.019 orang. Jadi dari 5.000 klaster keluarga yang ada, total kasus yang jadinya muncul dari klaster-klaster tersebut sampai dengan 42.000 orang. Dan ini menyumbangkan sekitar 40% dari total seluruh kasus yang ada di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, di Wisma Atlet sendiri berdasarkan hasil survei juga yang sudah dilakukan, sekitar 7% orang yang tertular ini nggak pernah keluar rumah. Nah, ini artinya apa? Berarti kemungkinan besar mereka tertular dari anggota keluarga yang ada di rumah atau mungkin orang yang berkunjung ke rumahnya pada saat itu. Sehingga terjadi penularan dan terjadilah meskipun mereka tidak keluar rumah, namun tetap terinfeksi. Kemungkinan besar pasti berasal dari orang yang dekat kepada mereka. Data yang lain juga menunjukkan pada saat libur panjang di bulan Agustus, ini data di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan untuk klaster keluarga itu sendiri. Jadi bisa jadi karena sudah berpergian setelah libur panjang, ini pasti yang akan terlihat klaster keluarganya yang akan meningkat. Karena ada seseorang yang berpergian, kembali ke rumah, kemudian menyebarkan kepada anggota keluarga yang lain. Hal-hal ini yang merupakan harus kita hadapi dengan lebih seksama lagi, karena lagi-lagi klaster keluarga ini punya tipikal yang cukup berbeda dibandingkan dengan klaster yang lain. Seperti klaster perkantoran atau mungkin pasar. Di keluarga ini memang treatmentnya harus kita buat pencegahan dan pengendalian dengan lebih baik lagi. Apa yang membuat karakteristiknya berbeda? Seperti tadi saya bilang, jadi kalau secara teori kurang lebih klaster keluarga itu resiko penularannya 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan klaster yang lain. Kenapa? Karena anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, ini pertama pasti akan lebih sulit untuk jaga jarak. Jadi ketika di rumah pasti lebih berdekatan. Kemudian yang kedua, kalau bersama dengan anak-anak juga nggak mungkin berjauh-jauhan. Kemudian yang ketiga, penggunaan masker juga kan tidak mungkin setiap hari, setiap saat menggunakan masker gitu. Jadi memang klaster keluarga ini lebih didominasi karena nature atau karakteristik orang berinteraksi di dalam rumah memang lebih dekat. Jadi physical kontaknya sangat dekat. Hal ini yang mengakibatkan kesulitan untuk terjadinya pemutusan penularan pada saat dalam satu keluarga. Dan ini juga yang harus kita pahami bahwa ini ketika klaster keluarga bermunculan, berarti kita harus lebih waspada kepada sumber-sumber penularannya. Jangan sampai ada satu anggota keluarga terinfeksi, kemudian menyebarkan kepada anggota keluarga yang lain. Apa sih Mbak Dewi faktor penyebab tertinggi terjadinya klaster keluarga? Apakah karena tadi itu hanya karena adanya libur panjang atau adakah faktor lainnya? Kebanyakan klaster keluarga itu memang berasalnya ya bukan pasti dari salah satu dari keluarganya, ada yang positif di luar rumah biasanya.
atau mungkin dari dalam rumah ada yang terkena positif karena ada orang yang berkunjung dan ternyata meskipun kondisinya sehat tidak bergejala, ternyata sudah terinfeksi COVID-19. Jadi ini ada dua biasanya jalur penularannya dua, antara keluarga yang di rumah dan mendapatkan penularan dari sumber penularan orang di luar rumahnya, namun pada saat itu berkunjung, kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan, akhirnya terjadi penularan meskipun secara kondisi badan sehat. Yang kedua adalah ada salah satu anggota keluarga yang mungkin memang harus keluar rumah, entah bentuknya bekerja atau mungkin pergi ke pasar, terjadi penularan di luar, kembali ke rumah, kemudian menularkan kepada keluarga. Jadi intinya adalah tidak disiplinnya penerapan protokol kesehatan ya, Mbak Dewi ya. Ya, itu salah satu hal yang harus di-highlight adalah ketika ada orang di luar rumah yang hadir ke rumah, meskipun mungkin saudara, meskipun mungkin teman, meskipun mungkin saudara kandung kita yang tidak setinggal satu rumah, ini salah satu kuncinya adalah tetap menerapkan protokol 3M ketika kedatangan tamu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika keluar rumah, beraktivitas di luar karena memang tidak bisa dihindari, ini juga harus dipastikan kita menerapkan protokol 3M dengan sangat ketat dimanapun berada.